teman-teman, kenalin kami dari kelompok Talintas 9G SMP Regina Pacis Surakarta. Saya Selita, nomor absen 28. Halo, nama saya Efran, absen 29 dari 9G. Saya Luciana, nomor absen 18. Dan saya Marcel, absen 19. Pada video kali ini, kita akan membahas soal perubahan iklim. Apa itu iklim? Apa itu perubahan iklim? Bagaimana cara menangani perubahan iklim? Dan lain-lain. Karena itu, silakan simak video ini baik-baik sampai akhir dan selamat menonton. Iklim adalah rata-rata cuaca di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu yang membawa pengaruh terhadap kehidupan manusia secara fisik dan non-fisik atau sosial budaya. Perubahan iklim adalah perubahan pada iklim yang disebabkan oleh manusia, sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Penanganan perubahan iklim adalah upaya-upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi efek maupun menghilangkan efek perubahan iklim. Pemanasan suhu bumi, kenaikan batas air laut, terjadinya banjir dan juga badai. Contoh banjir seperti Jakarta tahun lalu yang dikarenakan masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan dan efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas emisi. Contohnya karbon dioksida yang berada di atmosfer dan menyerap panas matahari. Dan akhirnya suhu bumi bertambah panas, atau kejadian ini lebih sering kita sebut global warming. Penebangan pohon secara liar juga menjadi penyebab perubahan iklim. Karena pohon mampu menyerap panas karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. Yang terakhir, membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di laut karena dapat mengganggu keberlangsungan hidup biota laut. Pengaruh negatif dari perubahan iklim yaitu mempengaruhi berbagai hal. Contohnya adalah 1. Pertanian. Karena saat perubahan iklim terjadi, efeknya adalah hasil panen akan menurun dan tingkat kesuburan tanah akan berkurang. 2. Hutan. Jika perubahan iklim terjadi, jumlah makanan dan produk hutan akan menurun dan fungsi hutan sebagai pengatur sistem hidrologi dan penyaring air akan berkurang. 3. Perikanan. Efeknya adalah air laut akan menjadi memanas dan jumlah ikan menjadi lebih sedikit. Selain hal di atas, perubahan iklim juga menyebabkan penyebaran penyakit semakin cepat karena kondisi lingkungan yang semakin panas dan bertambah lembab. Pengaruh negatif dari perubahan iklim tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi sampai ke berbagai negara, contohnya itu Jerman, Madagaskar, India, dan yang lainnya. Karena inilah, kita harus menjaga keutuhan alam kita agar kita dapat mencegah efek negatif dari perubahan iklim. Hal kecil pertama yang bisa kita lakukan sehari-hari adalah 1. Mengurangi penggunaan plastik. Kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara penghasil sampah terbanyak di dunia. Sampah yang dihasilkan pun kebanyakan merupakan sampah plastik. Limbah plastik dapat menyebabkan daya resapan air berkurang, bau yang tidak sedap, mengganggu keberlangsungan hidup hewan maupun tumbuhan. Plastik juga menjadi faktor penyebab pemanasan global, karena plastik mengeluarkan gas metana dan etilena saat terkena sinar matahari. Gas metana sendiri diketahui merupakan penyebab utama perubahan iklim di dunia ini. Yang kedua, membatasi penggunaan kendaraan bermotor. Sama halnya dengan limbah plastik, kendaraan bermotor juga mengeluarkan gas emisi loh, yaitu karbon dioksida, yang merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kejadian ini lebih sering disebut sebagai efek rumah kaca sih, di mana panas bumi terperangkap karena terhalang oleh gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Aku juga punya nih solusi buat nomor 2. Kita bisa nggak nih penggunaan kendaraan bermotor menjadi kendaraan listrik? Emang sih lebih mahal, tapi worth it lah untuk investasi ke depannya. Karena kendaraan listrik memiliki jejak karbon lebih sedikit dibandingkan kendaraan bermotor. Nah, sekarang kita bahas solusi yang lumayan besar untuk penanganan perubahan iklim.
1. Melakukan penanaman hutan dalam skala besar. Bisa disebut sebagai reboisasi besar-besaran. Lahan yang gundul memiliki kemungkinan besar menyebabkan bencana alam, maka dari itu reboisasi merupakan pilihan yang tepat untuk mengubah lahan gundul menjadi lahan hijau atau hutan. Manfaat dari menanam pohon banyak sekali loh, mulai dari pohon dapat melakukan fotosintesis yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Pohon juga dapat menyerap air hujan dan mencegah terjadinya kekurangan air pada musim kemarau. Pohon juga merupakan sumber pangan dan papan bagi manusia dan hewan loh. Yang kedua, perubahan sumber energi di pabrik. Pabrik sendiri menghasilkan gas emisi yang sangat banyak untuk perharinya. Tapi untungnya sudah banyak pabrik-pabrik yang mengalihkan sumber energi menjadi lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan gas emisi yang membahayakan bagi lingkungan sekitarnya. Solusi yang dapat dilakukan di rumah yaitu matikan peralatan elektronik saat tidak digunakan, hemat air, reuse atau bisa juga disebut dan menggunakan kembali. Contohnya yaitu barang bekas di sekitar rumah kita, reduce atau mengurangi suatu penggunaan. Contohnya yaitu seperti kertas dan tisu karena terbuat dari kayu yang harus ditebang dari pohon. Dan recycle atau yang bisa disebut daur ulang, yaitu kita harus bisa mendaur ulang berbagai macam benda di sekitar kita. Oke, kesimpulan dari kami adalah perubahan iklim sangat berbahaya untuk kelestarian bumi di masa depan. Perubahan iklim terjadi karena ulah manusia, jadi kita sebagai manusia harus bisa mengatasi hal tersebut. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menanganinya, jadi lakukan hal tersebut sebelum perubahan iklim semakin memburuk, oke? Last but not least, mari kita jaga keseimbangan iklim dan alam sekitar kita untuk generasi berikutnya. Melalui hal kecil aja seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti organisasi peduli lingkungan, menanam pohon di sekitar rumah kita. Oke, sekian dari kami. Makasih udah lihat sampai akhir. Dan kalau kalian suka sama video ini, bisa di like, share, atau subscribe ya. Thank you.